sistem bekam yang sudah modern, jadi nggak pakai manual. Kalau yang manual biasanya kan ditarik gini kan. Oh iya. Manual. Sekarang sudah pakai sistem vakum, sehingga untuk membekam kepala tidak perlu digundul. Ini udah ganteng, udah panjang. Kalau digundul kan eman. Ini nanti juga dibekam karena di titik pusat ini. Ibarat di HP itu kita install, kita flash, nanti biar nggak lemot ini. Ini jagonya ini biar nggak lemot ya. Jadi ini juga nggak pakai silet. Kalau zaman dulu pakai silet, sekarang sudah standar. Ini pakai jarum seperti ini, sekali pasien sekali pakai, setelah itu buang, menjaga sterilisasi biar nggak menular penyakitnya. Apalagi pemirsa, ini musimnya pandemi, musimnya COVID, harus hati-hati, harus benar-benar steril. Nah, ini jarumnya. Jadi sekali satu pasien satu jarum. Ini masih segel. Nah, masih segel, kita buka dulu segelnya. Nah, baru kita pasang, dijamin steril. Nah, setelah kita pasang, untuk menjaga keselamatan Mas Anam, nanti kalau pasien sebelumnya udah kena gatel, bahasa Jawanya gudiken, ini ikut gudiken nanti. Jadi ini dijamin steril. Kemudian kita pakai alkohol ya. Alkohol ini ukurannya 70%. Untuk kompres juga untuk pembersih. Nah, ini juga kita campur dengan Revanol untuk menjaga supaya bekas lukanya cepat kering. Nah, ini baru kita bersihkan pakai tisu, pemirsa. Jaga sterilisasi dulu ya. Karena alkoholnya harus 70%. Kalau 100% ini nanti ngelupas ya. Mengelupas, jadi dingin. Kemudian coba kita berbelok ke sini Mas Anam. Ini kita ambil darahnya dulu. Ini nggak terasa. Kita lepas dulu bekamnya, kemudian kita ambil darahnya. Yang masih sakit divaksin, Iya. ini nggak terasa. Mungkin kayak gini aja. Ya, kemudian kita keluarkan toksin-toksinnya, racun-racunnya. Ini mungkin ada asam urat ya, kolesterol, mungkin bisa kita keluarkan. Ini masih prematur pemirsa, penyakit-penyakit ini masih prematur. Kemudian kita tarik keluar. Mungkin lemak jenuh dalam darah itu bisa keluar. Karena dengan berbekam hijama, maka kerja ginjal kita ringan. Karena darah kita sudah bersih. Karena fungsi ginjal untuk menyaring darah manusia. Ketika nanti darah kita terlalu kotor, ginjal banyak terbebani. Maka jantung memompah darah pun mengalami kesulitan. Itu ini kita keluarkan, coba perhatikan pemirsa, ini darah kotornya sudah mulai mengalir. Kita pakai sistem vakum. Mungkin ada pemirsa yang mengalami gangguan migrain, vertigo, atau sakit kepala sebelah itu, mungkin sering masuk angin, atau gangguan non medis sekalipun. Menurut Rasulullah di sini letaknya pusat. Ini titik bekam untuk medis dan non medis. Kalau zaman dulu bekam jadul maksudnya itu harus dipotong rambutnya Mas Anam, digunting. Waduh. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah modern dan nggak merasa sakit. Ketika alat bekam ini kita tancapkan begini pemirsa. Nah, ini nanti sudah membekam sendiri. Mas Anam juga nggak merasa sakit nanti. Nah, ini sudah bekam karena ada vakum. Ini rasanya tertarik, jadi kotoran-kotoran itu baik yang medis maupun non medis kan bersemayamnya di titik puncak kepala ini. Nanti ketika sudah kita bekam, Mas Anam merasakan beda, pandangannya lebih terang, berpikirnya lebih cepat. Kenapa? Ya itu tadi, seperti HP yang baru saja di refresh, diinstal, nanti akan merasakan enak. Ini perhatikan, darah sudah mulai mengucur. Dan ini nanti langsung kering, 2 jam sudah bisa mandi. Karena nggak ada yang terluka, kita ngambilnya lewat pori-pori. Ini namanya bekam basah. Ada lagi namanya bekam kering, tanpa dibusuk. Cuman diambil anginnya. Nah, ini Mas Anam sudah saya ambil titik-titiknya. Yang penting karena ini masih muda, usia 24 tahun. Masih nggak pernah ngangkat pohon kelapa. Jadi kita ambil yang titik-titik penyemangat aja. Ibarat minum itu suplemen aja, suplemennya. Ini untuk menambah semangat, ya nggak gampang ngantuk, nggak gampang capek, nggak gampang masuk angin, itu aja. Karena beda dengan orang dibekam, si pasien itu ngalami stroke, beda. Cara bekamnya beda. Mungkin gula, diabetes, cara bekamnya beda.
Ini sudah bisa kita ambil darahnya yang di titik pusat ini. Ini kerajaannya di sini. Kerajaannya di sini tersimpan ribuan giga memori. Ini Mas Anam usia 24, dulu umur 6 tahun nyuri tebu masih ingat. Karena nyuri singkong masih ingat, karena memang wah luar biasa penyimpanan memorinya. Nah, ini sudah mulai keluar darahnya. Berarti setiap penyakit itu tentunya berbeda-beda, Gus ya? Iya, berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada yang bekam nggak? Ya, setiap titik penyakit berbeda-beda. Nggak ngawur gitu ya? Tolong itu di zoom itu, Mas. Itu kombinasi kajian antara sains dan Al-Quran, As-Sunnah ya. Itu ada fungsi-fungsinya, titik kepala untuk ini. Nah, itu. Nah, coba nanti setelah itu diambil di kepalanya Mas Hanam, perhatikan gejolak darah itu. Nah, darah ini berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Maka ketika dia diambil dia akan bergejolak. Maka ada kata-kata gejolak darah, gejolak kaula muda. Nah, jiwa muda itu pasti bergejolak. Kalau darahnya diam, ya ada gejolak, nggak ada semangat. Coba perhatikan itu gejolak darahnya. Nah, ini yang keluar darah kotor, bukan darah bersih. Makanya warnanya hitam pekat. Ini pekat. Ini yang membuat lemak, jenuh. Kalau di dapur orang bilang itu jelantah. Memang harus dibuang, kecuali dari depan. Kalau dari depan namanya donor, itu lewat pembuluh darah. Ini knalpot ini dari belakang. Nah, coba perhatikan sepeda RC itu kalau udah dibersihkan knalpotnya, ya larinya beda. Ini sudah mulai keluar. Ini perhatikan, coba di zoom, didekatkan. Nah, ini pekat ini darahnya. Nah, ini sudah berapa tahun. Nah, ini metode untuk kesehatan. Kemudian ada metode kedua namanya untuk rongga dada. Mas Anam ini juga ahli hisab. Ahli hisab. Mas Anam juga ahli hisab. Mas Alvan ahli hisab. Itu perlu digurah untuk mengeluarkan endapan-endapan nikotin di rongga dadanya, paru-parunya bersih. Itu. Jadi ada 3 metode pemirsa. Ada bekam, ada gurah, ada ruqyah. Untuk non medisnya kita pakai ruqyah. Kalau untuk kesehatan, untuk memperlancar peredaran darahnya, ginjalnya sehat, jantung sehat, pankreasnya sehat, organ-organnya bagus, ya kita buang racunnya. Kita buang dengan gurah, dengan bekam. Kalau merasa sesak, bernapas kurang nyaman, mungkin banyakkan merokok, banyakkan makan gorengan, kita gurah. Termasuk Mas Anam ini seneng karaoke, ya gurah, biar nyaring suaranya. Coba perhatikan itu di puncak kepala pemirsa. Darah bergejolak sudah mulai keluar. Mungkin pemirsa ada yang pernah dibekam tidak seperti ini, ya sah-sah saja, karena kita punya cara metode yang beda, tapi intinya sama. Intinya mengeluarkan racun. Kok ada yang dibekam sampai itu gelasnya penuh, ya kita lihat dulu orangnya sakit apa. Kalau Mas Anam ini bekamnya bekam kesehatan, terapi namanya. Tapi kalau orang itu sudah kejangkit penyakit, bukan kesehatan, penyembuhan. Ini kita buka dulu pemirsa yang di kepala. Ini sudah penuh darahnya yang bergejolak. Nah, kita buang. Nanti Mas Anam merasa nyaman. Nah, kita ambil dulu darahnya. Kemudian kita bersihkan kepalanya. Ini beda nanti rasanya pemirsa. Rasa dingin, nyaman, tidur nyaman. Nah, ini ada virus-virusnya udah keluar nih. Virus-virusnya. Ini ibarat komputer, kita dua-duanya ini, softwarenya, hardwarenya semua kita bersihkan dari virus-virus. Ini besok penampilan Mas Anam beda, lebih celing, auranya lebih keluar. Tidak gampang masuk angin, tidak gampang pusing. Ini Mas Anam, penglihatannya nanti beda, agak terang nanti. Karena sistem peredaran darahnya mulai lancar, oksigen yang masuk ke kepala, pasokan oksigennya terpenuhi. Ibarat selokan kalau terlalu banyak kotoran, itu melober nanti, berbahaya. Dan akan timbul jentik-jentik. Bahkan ada bau kotoran itu.
Nah, ketika kotoran itu kita buang, nanti air yang mengalir beda, airnya lebih segar. Coba kita keluarkan darah yang di punggungnya ini. Nah, ini pemirsa, ini darahnya kental kelet. Nah, ini yang namanya lemak jenuh. Ini masih prematur. Oh, ini ada tisu aja tak tembus. Bagaimana mau dicerna tubuh kan? Ini bukan darah. Tuh, saya pernah lihat Gus, tapi gelasnya kok sampai penuh seperti gel. Ya itu sakitnya mungkin stroke. Kalau Mas Anam diambil keseluruhan ya eman, ini sehat kok. Cuman terapi. Ini kita coba ya, sebelahnya kita ambil. Nah, ini pemirsa, ini darah Mas Anam. Ini namanya darah prematur. Gumpal gitu Mas ya? Nah, gumpal ini kan menyumbat pembuluh darah nanti. Ini masuk di pembuluh darah kita, ada namanya triglisid, ada namanya kolesterol, ada namanya asam urat. Maka pembuluh itu akan tersumbat. Kalau nanti terlalu parah, orang itu bisa kena jantung. Maka harus dipasang ring. Ada ring 1, ring 2, ring 3 untuk memberikan reaksi plong masuknya oksigen ke otak kita. Maka perlu sekali ini terapi bekam, nggak nunggu sakit. Ibarat motor itu dealernya sudah bilang servis 3 bulan sekali, tapi kita yang nggak sempat, kalau nggak kemelitik nggak bawa nang bengkel. Ini nanti beda rasanya dan nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping. Kalau memang ini terluka, ini alkohol, saya semprot lari Mas Anam. Andai kata terluka, ini nggak ada luka, tapi kok keluar darah dari pori-pori, langsung nutup. Sayang ini kan terlalu gemuk orangnya. Iya. Terlalu gemuk. Ini kalau bawahnya ini namanya bekam kering, tidak semua ditusuk, ini aja sudah enteng. Tuh, pemirsa, jadi untuk penyakit stroke, untuk penyakit gula, jantung, ini pengobatan sunnah Rasul yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena apapun itu mengalir melalui peredaran jalan darah. Maka persempit jalan darah itu dengan berpuasa dan berbekam. Maka darahnya akan bersih. Ketika darah kita bersih, kita sehat. Kita masuk rumah sakit aja, pertama cek darah dulu, lab. Di situ nanti tempatnya. Maka banyak orang bilang itu, orang Jawa itu, pemirsa, darah itu bahasanya rah, getih. Kalau pepaya getah, rah itu roh, identik dengan kematian. Maka Mas Anam ini nanti lebih sehat. Ini masih bujang nih, ini masih single. Kalau pemirsa channel YouTube ada yang minat, monggo, saya garansinya. Saya garansinya pinter ini orangnya, nggak usah khawatir. Ini bersihkan. Monggo panjenengan yang mengalami keluhan-keluhan silakan hubungi Mas Khairul Anam. Untuk fakir miskin, anak yatim, dan para duafa, kami berikan pelayanan kesehatan gratis. Gratis untuk penjemputan wilayah Malang Raya, kami ada 24 jam online dan gratis. Untuk ambulan gratis. Silakan hubungi Mas Khairul Anam, Mas Alvan. Ini pemirsa, biasanya kita naik sepeda kan, biasanya dada cekit-cekit. Ini tidak boleh ditusuk, cuman dikeluarkan anginnya. Nggak boleh ditusuk, cukup dibuang anginnya supaya nanti dadanya terasa lega, rasanya enak. Mungkin ada sebagian teman-teman netizen yang sering menghadap komputer atau sering mobilisasi di jalan pakai motor, sini tempatnya. Ini capek deh, ini udah capek tempatnya. Untuk sini ini jurusan dari ginjalnya, nggak usah ditusuk biar keluar angin-anginnya.
untuk membantu. Mungkin ada keluhan, ada sakit pinggang, mungkin ada nyeri, itu bisa sembuh pemirsa. Ini namanya bekam kering, nggak perlu kita keluarkan darahnya. Yang penting nanti Mas Hanan setelah ini bisa merasakan hasilnya enteng. Dan banyak yang bertanya, apakah bekam itu nggak kecanduan atau ketagihan seperti kerokan? Enggak, bekam ini nggak bisa kecanduan. Kalau kerokan beda. Kalau sudah biasa dikerok, masuk angin, itu minum obat belum puas. Kalau belum diambilkan uang, dikerokin. Kalau bekam enggak, karena bekam tidak melukai. Nah, ketika kotoran di dalam tubuh ini, ibaratnya bisul, itu belum dikeluarkan, dia akan berpindah-pindah tempat. Jadi harus dibuang. Dan setelah berbekam, kita juga bebas, nggak ada pantangan, nggak ada harus jangan makan ini makan itu pemirsa. Karena itu panjenengan yang pingin berobat silahkan tulis di kolom komentar, hubungi Mas Khairul Anam. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Bung Khairul Anam ini. Jangan lupa juga subscribe, support channelnya Gus Mahfud Tegen. itu para bos, para sahabat semua. Jadi yang saya rasakan sekarang enak, silakan coba. Enteng. Kalau nggak percaya silakan datang ke sini juga. Iya, mungkin ada yang bertanya, Mas Khairul Anam itu alamatnya di sud, alamat lengkapnya, RT RW-nya. Nah, nanti setelah dibekam akan saya bawakan herbal untuk penguat imun, murni alami tanpa bahan kimia, diminum nanti sama Mas Khairul Anam. Jadi yang belum terbentuk darah, yang masih di dalam racun-racun yang nggak bisa diambil dengan bekam, dengan herbal tanpa efek samping. Begitu pemirsa, lakukan itu 40 hari sekali, Anda akan merasakan hasilnya. Nah, kalaupun di daerah Anda ada yang bekam manual begini, ya sama, jadi nggak ada bedanya. Cuman kalau yang vakum lebih mempercepat pekerjaan, lebih efisien. Mungkin Mas Anam nanti kalau sudah saya suruh bekam, lisensinya sudah saya berikan, sudah bisa bekam, ya kalau 1 orang, kalau 20 orang kan capek deh kalau gini. Ini berapa kali tarikan, tapi kalau vakum cuma 1 kali tarikan. Jadi monggo yang minat belajar hubungi Mas Khairul Anam, ada diklat bekam plus alatnya. Silahkan datang. Nanti untuk lain-lain administrasi dan sebagainya bisa menghubungi Mas Khairul Anam. Dijamin panjenengan bisa dan bersertifikat aman, sehingga terhindar dari hal-hal yang disebut dengan malpraktek. Karena ini menyangkut kesehatan manusia, menyangkut nyawa manusia. Kita sudah mulai bergulat dengan darah, jadi harus ada pembimbing, harus ada izin yang legal. Silahkan Anda kontak Mas Khairul Anam, nanti bisa terhubung dengan saya. Selain Anda juga dibekam, Anda juga dibekali kemampuan untuk membekam orang lain. Juga ruqyahnya juga begitu pemirsa, nanti ada ruqyah syar'i. Dijamin ruqyahnya tanpa unsur syirik, tanpa unsur musyrik. Silahkan menyampaikan keluhan Anda ke Mas Khairul Anam. Ruqyah gedung, ruqyah hotel, ruqyah rumah, dan lain sebagainya, sampaikan dulu ke Mas Khairul Anam. Kami akan lakukan deteksi atau diagnosa ibaratnya penyakit. Mas Khairul Anam akan datang ke lokasi Anda bersama Mas Alvan untuk mendeteksi dengan menggunakan video, dan nanti akan dikirim ke saya dan kita tentukan hari apa rumah itu kita ruqyah atau kita bersihkan. Begitu. Apabila Anda masih ingin tahu lebih dalam, silahkan simak channel YouTube-nya Mas Khairul Anam. Apa YouTube sampai itu, Mas? Anam XPT Official. Nah, itu Anam XPT Official. Jangan lupa pemirsa, channel YouTube Anam XPT Official. Nah, ini sudah
pemirsa ada yang sudah dibekam, efeknya kok terasa gatel ya Gus? Iya, peredaran darahnya sudah mulai lancar, mulai masuk ke segala penjuru, terasa gatel. Apalagi penjenengan pemirsa mengalami alergi mungkin ya, alergi udara atau alergi makanan, cukup satu jawabnya, bekam. Karena alergi itu di darah. Kalau Anda sering bahasa Jawanya wahing, bersin, kena debu bantal bersin, kena udara dingin bersin, khawatirnya kena polip. Jadi perlu digurah. Dikeluarkan lendir-lendirnya, dijamin gurahnya nggak sakit kok, pakai herbal. Tanpa menggunakan bawang putih, pakai herbal murni. Nanti dikawal sama Mas Anam untuk kalau gurah itu 1 jam selesai. Dan perlu saya sampaikan di sini, mumpung saya ketemu Mas Anam, apabila panjenengan punya musola atau tempat-tempat ibadah yang belum selesai, mungkin baru 40%, Anda membutuhkan biaya, silahkan panggil kami, tim kami untuk melakukan pengobatan massal dengan syarat izin RT RW, dan hasil dari pasien 100% murni saya serahkan kepada takmir. Saya yang akan bergerak dengan Mas Anam. Saya siapkan 10 anggota tim bekam dan gurah. Nanti ibu-ibu, warga-warga di sekitar yang sakit, kita beri herbal, kita terapi, kita gurah, kita bekam dan lain sebagainya. Juga kita bawakan herbal kepada mereka, dan mereka seikhlasnya menaruh di kotak-kotak yang sudah disediakan. Dan hasilnya murni saya serahkan untuk tempat ibadah. Saya dan Mas Anam sepeser pun tidak akan mengambil. Silahkan hubungi kami setelah PPKM ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.